teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami mengenai landasan pendidikan dan implikasinya. Saya Nurul Azikin sebagai pemateri pertama dengan NIM 2214010205. Saya Karlina Putri sebagai pemateri kedua dengan NIM 2214010175. Saya Karima sebagai pemateri tiga dengan NIM 2214010205. Selamat menyaksikan. Pengertian landasan pendidikan secara leksikal. Landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Landasan merupakan segala aktivitas atau pekerjaan yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang pada intinya merupakan sesuatu yang berada di paling bawah. Jika dilihat dari fungsinya, memiliki arti paling utama, paling penting, dan pokok pada akhirnya diharapkan untuk bisa menopang sebuah pekerjaan atau kegiatan tersebut agar lebih kuat dan kokoh. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Landasan pendidikan adalah dasar berpijak dan arah bagi pendidikan sebagai warna pengembangan manusia dan masyarakat. Landasan pendidikan pada dasarnya merupakan paparan analisis kritis akan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar pendidikan. Kaidah dan kenyataan dasar pendidikan merupakan dasar bagi upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai secara lebih sederhana. Kaidah-kaidah tersebut merupakan dasar bagi pengembangan upaya kependidikan dalam makna luas. Landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak atau acuan bagi para pendidik dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan atau studi pendidikan. Selain itu, landasan pendidikan memiliki kegunaan untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan, baik dalam praktek maupun dalam memahami dan membangun wawasan kependidikan. Landasan pendidikan sangat penting untuk mengembangkan pendidikan yang bermartabat bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Dengan memahami dan mengaktualisasi landasan-landasan itu, manusia akan memiliki harkat dan martabat sangat mulia dibandingkan hewan dan tumbuhan, bahkan malaikat sekalipun. Sebab manusia diberi keunggulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal pikiran. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 22, yang artinya sesungguhnya makhluk yang bergerak di muka bumi yang paling buruk dalam pengembangan Allah adalah mereka yang tuli lagi bisu, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan akal atau berpikir. Jadi, dapat disimpulkan, landasan pendidikan adalah dasar dalam pelaksanaan suatu proses pendidikan. Dan jika diibaratkan pada bangunan, di saat membangun suatu bangunan, maka pondasi bangunan tersebut haruslah kuat agar bangunan itu tidak mudah runtuh. Begitu juga dalam pelaksanaan proses pendidikan, maka landasan atau dasar dari pendidikan tersebut haruslah kuat agar dalam proses berjalannya dengan lancar. Landasan pendidikan memiliki fungsi
Yang pertama, landasan pacu yang komprehensif untuk memastikan keadilan pendidikan seperti yang tertuang dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, ukuran utama dan pertama dalam memastikan berjalannya pendidikan dan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan arah dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan dalam menjaga keadilan dan pemerataan pendidikan. Yang keempat, perlindungan peran dan fungsi pendidikan untuk mengendalikan hal-hal negatif. Yang kelima, pondasi pendidikan yang kokoh. Landasan pendidikan merupakan pondasi awal dari segala proses pendidikan. Pondasi merupakan tumpuan dasar yang akan menyanggah hasil dari pendidikan tersebut. Pendidikan tidak akan berjalan dengan utuh jika tidak mempunyai landasan yang baik. Oleh karena itu, landasan pendidikan membangun pendidikan yang kokoh. Yang keenam, sebagai tolak ukur atau dasar. Landasan pendidikan menjadi tolak ukur dan indikator utama dalam kurikulum pendidikan agar tercipta peningkatan mutu kualitas belajar. Yang ketujuh, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan harus berjalan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan cita-cita bangsa untuk mencetak generasi penerus yang berkarakter. Yang kedelapan, pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan pedoman yang disepakati untuk dianut dalam pendidikan suatu bangsa. Kesepakatan dalam kesatuan pendapat akan menciptakan nilai luhur dalam bentuk norma yang imperatif. Macam-macam landasan pendidikan dan implikasinya. Yang pertama, landasan hukum atau disebut landasan yuridis. Landasan hukum merupakan suatu yang mendasari atau yang menjadi titik tolak dalam satu tingkah laku maupun perbuatan dalam ranah pendidikan. Landasan hukum menjadi suatu hal yang mendasari dan titik tumpu yang menjadi pandangan masyarakat sebagai aturan baku yang patut ditaati. Landasan yuridis atau landasan hukum ini adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Landasan yuridis sebagai perangkat dasar hukum pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengacu pada yang pertama, landasan hukum pendidikan nasional di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan di dalam Undang-Undang 1945 juga dijelaskan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, instruksi Menteri sebagai landasan hukum pelaksanaan pendidikan nasional. Salah satu contoh peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022 dikeluarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Implikasi landasan hukum atau landasan yuridis. Yang pertama, jika seseorang atau golongan terkendala untuk mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut hak itu kepada pemerintah. Atas dasar inilah pemerintah menciptakan sekolah yang khusus bisa melayani kebutuhan masyarakat yang terkendala seperti masyarakat terpencil. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.
dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia. Yang ketiga, selain itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang mengikuti perubahan zaman. Yang keempat, dalam kaitannya dengan memajukan kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu digalakkan kegiatan badan kerjasama untuk menampung aspirasi masyarakat, mencari sumber dana, dan bekerja sama untuk memikirkan segala sesuatu untuk kemajuan pendidikan. Yang kelima, konsekuensi dari keluarnya Kemendikbud-Ristek telah memberikan arahan bagaimana setiap satuan pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan implementasi kurikulum merdeka. Kedua, landasan filsafat atau disebut landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Filsafat ini artinya menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Implikasi landasan filsafat dapat dilihat dari peran guru. Seseorang guru yang memahami filosofis pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik, sehingga dengan seksama ia akan memikirkan bagaimana siswanya belajar, apa yang harus dipelajari siswanya, bagaimana siswanya bisa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, dan bagaimana agar hasil belajar dapat membangun sikap siswanya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah landasan yang memberi perspektif tentang keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan, dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajaran. Pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya di dunia bisnis. Akan tetapi, tanpa ekonomi yang memadai, dunia pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Misalnya, sekolah yang terkena bencana seperti gempa bumi atau disapu gelombang tsunami akan menyebabkan murid-murid serta guru mengungsi ke tempat lain seperti balai desa ataupun tempat ibadah yang dapat dialihfungsikan untuk sementara waktu untuk sebagai tempat belajar. Dan sekolah yang belum mampu menyediakan sarana dan prasarana akan membuat minat anak dalam belajar menjadi berkurang. Serta sekolah yang belum mampu menyediakan alat peraga akan membuat pemahaman anak-anak tentang pelajaran itu menjadi dangkal. Dan juga sekolah yang memberikan SPP yang terlalu kecil membuat guru-guru harus bekerja keras mencari tambahan di luar. Sehingga hal tersebut akan membuat fokus guru menjadi terbagi. Pemerintah Indonesia mengutamakan pembangunan ekonomi dikarenakan ekonomi memegang peran penting dalam kehidupan, sehingga munculnya berbagai peraturan serta kebijakan baru. Pembangunan ekonomi ini memberikan berbagai dampak positif, yaitu dengan munculnya usaha baru, pabrik baru, sehingga terjadinya peningkatan jumlah konglomerat di Indonesia. Dan hal ini memunculkan implikasi dalam landasan pendidikan, yaitu dibangunnya sekolah-sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, serta lebih unggul dalam menggaji pendidik-pendidiknya. Selain itu, terdapat juga implikasi yang lain dari landasan ekonomi. Yang pertama, ekonomi akan berpengaruh dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta membantu kelengkapan media belajar. Yang kedua, proses belajar mengajar bisa dilaksanakan secara lebih intensif, sebab para pendidik lebih dapat memusatkan perhatiannya. Mereka tidak perlu mencari sambilan di luar. Yang ketiga, motivasi dan kegairahan kerja personalia pendidikan meningkat. Mereka siap pula untuk meningkatkan profesi. Baiklah, selanjutnya mengenai landasan religius.
Landasan religius pendidikan ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Seseorang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Seperti yang kita ketahui, ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Dalam mengembangkan ilmu yang kita dapatkan, maka peranan agama sangat berpengaruh, sehingga ajaran agama dan ilmu yang kita dapatkan harus berjalan dengan seimbang. Landasan religius sangat penting dalam pendidikan. Negara kita adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, sebagaimana pada bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga pendidikan juga tidak boleh keluar dari larangan agama maupun menentang masing-masing agama yang kita anut. Landasan religius pendidikan merupakan asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu, yang mana ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana dari arti dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu katakan. Dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya begitu mulianya orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan Allah menaikkan derajat mereka di antara orang-orang yang lainnya. Adapun contoh penerapan landasan religius di sekolah adalah yang pertama, pemberian mata pelajaran wajib untuk pendidikan agama. Yang kedua, guru memberikan pengetahuan agama kepada peserta didiknya sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga, guru mengajarkan hal-hal baik seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, mengarahkan peserta didik untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti melaksanakan ibadah bersama atau berjamaah di sekolah. Yang kelima, yaitu melakukan nilai-nilai religius di sekolah dalam pendidikan karakter dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Adapun mengenai implikasi landasan religius tercermin melalui tugas utama guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta mengevaluasi peserta didik. Kegiatan mendidik bagi guru merupakan bagian dari ibadah, karena mendidik merupakan kegiatan pengabdian yang secara tidak langsung tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan manusia tidak lain untuk beribadah. Hal ini yang menjadi dasar setiap pendidik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dalam mendidik anak di sekolah. Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dididik dengan nilai-nilai agama. Pendidik juga memiliki peran penting dalam membantu membentuk kepribadian anak pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebudayaan. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut, yang mana pada akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Landasan sosiologis merupakan landasan yang mengacu pada norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang berlaku dan berlangsung dalam masyarakat bersifat mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Manusia yang hakikatnya makhluk sosial tidak dapat lepas dari norma yang ada di masyarakat.
Oleh sebab itu, setiap individu harus dapat hidup bermasyarakat dengan sistem dan normanya. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial masyarakat. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Landasan pendidikan juga merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Kegiatan pendidikan itu merupakan satu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, antara generasi satu dengan generasi yang lainnya. Kajian sosiologi pendidikan sangat esensial karena merupakan sarana untuk memahami sistem pendidikan dengan keseluruhan hidup bermasyarakat. Adapun implikasi dari landasan sosiologis adalah yang pertama, keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya. Keduanya saling menunjang, sekolah seharusnya menjadi agen pembangunan di masyarakat. Yang kedua, perlu dibentuknya badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk wakil-wakil orang tua siswa, untuk ikut memajukan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan histori pendidikan. Landasan histori pendidikan adalah sebuah dasar atau fondasi pendidikan di masa lalu yang bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman pendidikan di masa kini. Yang mana pendidikan di masa lalu itu telah melahirkan studi-studi histori tentang perjalanan atau tentang proses perjalanan pendidikan dari masa ke masa. Yang mana dari masa ke masa itu memiliki ciri-ciri dan kebijakannya tertentu. Sebagaimana contohnya sebelum zaman penjajahan, di Indonesia ini telah memiliki pendidikan, tetapi belum adanya sebuah sistem pendidikan yang jelas. Bagaimana contohnya pendidikan di dalam keluarga, bertani, atau memiliki mata pencarian atau ekonominya. Mereka sudah mengalami pendidikan, tetapi belum disalurkan ke dalam sebuah lembaga gitu. Nah, jadi sebelum zaman pendidikan telah melahirkan sebuah pendidikan seperti akhlak, moral, tatanan pertanian. Nah, bagaimana contoh selanjutnya? Pendidikan saat zaman penjajahan. Nah, di zaman penjajahan itu, para penjajah pun juga memiliki atau menerapkan pendidikan kepada masyarakat atau daerah yang mereka jajah. Bagaimana contohnya gotong royong, bekerja, administrasi dalam pengelolaannya. Sebagaimana contohnya berkebun mereka itu menerapkan administrasi. Nah, walaupun mereka menerapkan kerja rodi ataupun kerja paksa, itu kan sebuah pendidikan gitu. Sudah ada sistem administrasi atau tatanan pemerintahan yang mana tujuan mereka itu sudah jelas untuk pengelolaan, untuk penataan pemerintahan mereka di saat itu. Nah, berbeda lagi dengan pendidikan sudah zaman kemerdekaan, yaitunya telah melahirkan semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan harus bersaing dengan para penjajah yang dulu, dengan pendidikan yang telah ada di saat sekarang ini, apalagi di saat pertempuran era globalisasi saat ini. Nah, selanjutnya implementasi dari landasan sejarah ini. Implementasinya yaitu pendidikan di Indonesia ini harus mengacu, harus mencontoh atau harus dijadikan sebagai acuan atau pedoman pendidikan di masa lalu, sehingga tidak terpengaruh oleh pendidikan yang bergaya kebarat-baratan, atau walaupun kita mengambil pendidikan menurut bangsa barat, kita juga harus menelaah atau menyaring dari pendidikan tersebut, atau tidak dipengaruhi oleh budaya-budaya barat yang mengarahkan kita untuk melenceng dari itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan psikologis pendidikan. Psikologi ini adalah ilmu yang mengkaji tentang suatu kejiwaan atau jiwa seseorang. Nah, jadi landasan psikologis pendidikan ini adalah
sebuah dasar-dasar pemahaman dan pengkajian terhadap atau bersumber dari sudut karakteristik atau perilaku manusia. Nah, terutama manusia sebagai makhluk individu. Jadi, landasan pendidikan psikologi ini adalah ilmu dasar atau pedoman suatu kejiwaan seseorang di dalam dunia pendidikan atau di dalam proses belajar dan mengajar. Nah, landasan psikologis ini merupakan suatu penelitian yang meneliti tentang bagaimana seseorang anak itu mengalami perkembangan, yang mana di dalam landasan psikologi pendidikan ini terdapat menjadi dua, landasan psikologi perkembangan dan landasan psikologi belajar. Nah, psikologi perkembangan ini memfokuskan kepada bagaimana peserta didik itu mengalami perkembangan, baik itu di dalam lingkungan sosial, moral, etika, nah seperti itu, ataupun fisiknya. Nah, yang kedua itu dalam psikologi belajar. Psikologi belajar ini bagaimana psikologi ini atau bagaimana cara untuk memahami bagaimana perilaku peserta didik ini ketika belajar, sehingga dapat memudahkan para pendidik dalam memahami siswanya atau dalam memahami karakteristik psikologi dari peserta didiknya, sehingga memudahkan para pendidik dalam menyalurkan pengajarannya atau dalam menyampaikan materinya. Nah, sebagaimana implikasi dari landasan psikologis ini, yang pertama, guru-guru itu dapat memudahkan bagaimana cara ia menyampaikan materi. Nah, selanjutnya implikasi dari landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, sebagai seorang guru, itu kita dapat membentuk kepribadian atau dari karakter anak didik tersebut setelah kita memahami bagaimana kondisi psikologisnya, kondisi jiwanya, kondisi tingkah lakunya, begitu. Nah, yang kedua, sebagai seorang pendidik, kita harus memperhatikan bagaimana perkembangan anak tersebut setelah mengetahui bagaimana kondisinya. Nah, yang ketiga, sebagai seorang pendidik, kita mampu memberikan bimbingan, mampu memberikan arahan dalam bentuk bimbingan konseling atau bisa kita dijadikan sebagai temannya sendiri, begitu. Nah, yang keempat, sebagai seorang pendidik, kita bisa memfasilitasi atau memotivasi anak didik tersebut. Setelah mengetahui minat, bakat, potensi yang ada dari anak didik tersebut, maka kita mendorong untuk mengarahkan bagaimana anak didik tersebut bisa mencapainya pada tingkat yang lebih baik. Nah, yang kelima, itu terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Setelah mengetahui bagaimana tingkah laku, perilaku dari anak didik tersebut, maka kita dapat mengetahui bagaimana teknik-teknik kita belajar agar bisa diterima, diaplikasikan oleh anak didik tersebut. Nah, dari terciptanya sebuah lingkungan yang aman dan nyaman dalam belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan kultural. Nah, landasan kultural ini adalah landasan yang mengacu kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu jati diri suatu bangsa yang merupakan sebuah nilai-nilai atau norma-norma tanpa ada pengaruh dari budaya luar. Nah, kebudayaan ini adalah hasil cipta karya manusia yang merupakan sebuah norma-norma, nilai, tingkah laku, kepercayaan dari suatu masyarakat. Nah, sehingga masyarakat ini melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat, sehingga kebudayaan ini disebut dengan transformasi kebudayaan. Nah, kebudayaan ini dengan pendidikan tidak bisa dipisahkan, karena proses penyaluran kebudayaan melalui pendidikan dari generasi ke generasi lainnya. Nah, kebudayaan di sini memiliki arti yang luas. Pertama, itu sebagai ideal. Ideal merupakan ide, gagasan, ataupun nilai-nilai. Nah, yang kedua, sebagai kelakuan atau tingkah laku dari manusia atau masyarakat itu. Nah, yang ketiga, fisik. Fisik ini sebagai hasil dari karya yang diciptakan oleh manusia. Nah, kebudayaan dan pendidikan ini tidak dapat dipisahkan karena proses penyalurannya seperti di dalam lembaga pendidikan.
Nah, kebudayaan ini itu mempengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat tentang pendidikan dan mempengaruhi bagaimana motivasi masyarakat ini tentang pendidikan. Nah, sebagaimana kebudayaan ini juga merupakan sebuah adat istiadat yang harus diturun-temurunkan melalui generasi ke generasi. Nah, generasi-generasi ini melakukan bagaimana cara melestarikannya dengan cara mempelajari, baik itu di lembaga formal ataupun informal, sehingga kultural merupakan sebuah landasan kebudayaan untuk mewariskan kebudayaannya masing-masing, baik melalui lembaga pendidikan ataupun lembaga informal dan non-formal. Nah, selanjutnya implikasi dari landasan kultural. Nah, implikasinya yang pertama itu masa lalu atau kebudayaan yang sudah ada di masa lalu itu telah memperjelas dan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kebudayaan pendidikan di masa lalu, bagaimana pendidikan itu akan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, yang kedua, pendidikan ini atau sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat setempat, bagaimana cara masyarakat tersebut memotivasi dan memberikan cara pandang terhadap pendidikan tersebut. Nah, yang ketiga, perlunya ada penertiban kebudayaan. Nah, baik itu dari penyerapan atau penyaringan informasi-informasi dari dunia atau budaya barat tentang agar tidak mempengaruhi budaya kita gitu. Nah, yang kedua, menyalurkan bagaimana kebudayaan kita, baik itu di media televisi, teknologi, informasi, nah ataupun di media-media sosial lain agar budaya kita tetap terlestarikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memiliki manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman.